Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 pemerintahan Kabupaten Sumedang gelar pasukan dalam rangka kesiapan penegakan hukum pengenaan sanksi administratif adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Sumedang, yang maksudnya untuk menanggulangi wabah virus COVID-19. Jadi intinya, hadirin yang saya hormati, latar belakang adanya Pergub ini adalah betul adanya Pergub tadi. Yang kedua, apa landasan filosofisnya? Latar belakangnya adalah kita ingin melindungi masyarakat dari penyebaran COVID. Yang kedua adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Itu diantaranya. Kemudian apa saja jenis pelanggarannya? Pelanggarannya tentunya nggak pakai masker. Kemudian setiap tempat kegiatan, perkantoran tidak menyediakan cuci tangan pakai sabun, termasuk tempat-tempat umum. Yang ketiga adalah harus menjaga jarak. Kalau ada kerumunan tidak jaga jarak, itu pun melanggar. Yang keempat tentunya menghindari kerumunan. Kemudian seperti apa saja, siapa dan badan atau jenis apa yang melanggar. Contoh, saya ingin tegaskan, ketika di sebuah mall ada yang tidak pakai masker pengunjung, yang salah bukan hanya pengunjungnya pun itu dikasih sanksi, yang punya mallnya pun dikasih sanksi karena dia tidak menegur pengunjung yang tidak pakai masker, tidak menghambat, tidak masuk yang pakai masker. Jadi yang kenanya adalah dua-duanya, yang punya jenis kegiatan dan pengunjungnya, termasuk di tempat wisata seperti itu, termasuk di perkantoran. Kalau ada yang seperti itu, yang salah adalah SKPD-nya, pimpinannya, dan juga karyawannya. Kemudian tadi sudah betul juga sanksi, ada ringan, ada teguran, ada tertulis. Ringan ini teguran dan tertulis, tapi saya lebih cenderung pilih langsung tertulis karena bertahap. Nah, yang ringannya ambil tertulis, kemudian dia kena lagi ke sedang bisa dibawa jaminan kartu identitasnya, KTP, SIM, sebagainya. Sedang bisa juga adalah kerja sosial. Sanksi sedang bisa juga diumumkan di tempat terbuka atau lewat radio para pelanggar tertib kesehatan ini. Berat tentunya ada sanksi administrasi, denda. Ada yang 100.000 tidak pakai masker, ada yang 150.000 bagi pemilik jenis kegiatan. Silakan itu praktekkan dengan tegas supaya ada efek jerah semuanya. Di samping efek jerah adalah efek untuk tidak melakukan kesalahan. Tapi lebih dari itu, harapan saya adalah menjalankan protokol kesehatan adalah kebutuhan kita. Menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan tubuh kita, bukan hanya melaksanakan anjuran pemerintah, bukan hanya takut didenda, tapi lebih dari itu muncul kesadaran. Inilah kebutuhan kita untuk melangsungkan kehidupan kita, kehidupan manusia, untuk mensehatkan tubuh kita. Saya mungkin bisa sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat, jangan kendor, dan saya minta sikap dulu semuanya, tangannya dikepalkan. Semangat, tangan dikepal. Saya bilang Sumedang, dijawab simpati. Sumedang, simpati. Sumedang, simpati. Simpati dijawab dengan bersama membangun Sumedang. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Sumedang, 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 simpati. Buah gedang, buah duren. Sumedang memang keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari senior saya, dan ini penting untuk kita lakukan. Tampil tanpa kesiapan, turun tanpa kehormatan. Tadi Pak Bupati sudah menjelaskan banyak hal. Yang pertama adalah menanyakan kepada seluruh hadirin yang akan diterjunkan pelaksanaan kegiatan ini. Ditanyakan bagaimana
apa dasarnya, apa sanksinya, apa tindakannya. Ini suatu pengecekan ya, seorang Pak Bupati terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Apakah orang-orang yang akan terjun ini siap? Apakah bisa melaksanakan tugasnya? Saya katakan tadi, tampil tanpa kesiapan, turun tanpa kehormatan. Artinya apa? Kalau rekan-rekan semua yang ada di depan saya ini, atau kita semua, dalam melaksanakan tugas tidak paham tugasnya, saya mau berbuat apa? Maka akan terjadi suatu kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Yang terjadi apa? Mungkin kita dicemooh orang, mungkin kita akan dipermalukan orang, atau bahkan salah dalam tataran hukum. Oleh karenanya, saya mengingatkan kepada kita semua, setiap tugas yang yang diberikan oleh pemerintah, oleh negara, oleh pimpinan kepada kita semua, pahami tugasnya. Sekali lagi, pahami tugasnya. Sehingga tidak terjadi sebuah kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang tentunya akan merugikan baik diri kita pribadi ataupun instansi. Yang kedua, tadi Pak Bupati sudah sangat detail menjelaskan terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Yang kita hadapi bukan musuh kita. Yang kita hadapi bukan seorang narapidana yang telah kabur dari lapas. Yang kita hadapi bukan penjahat yang akan mengancam keselamatan kita. Yang kita hadapi adalah masyarakat kita. Ya. Sekali lagi, yang kita hadapi adalah masyarakat kita yang mungkin saat kita memberikan sosialisasi, yang mungkin pada saat kita memberikan edukasi tidak paham, belum paham. Oleh karenanya, tetap laksanakan edukasi, meskipun pelaksanaan saat ini lebih ditekankan kepada sebuah ancaman, yaitu sanksi. Saya harapkan laksanakan ini dengan ikhlas, disiplin, jadikan sebuah ibadah itu bekal kita, sehingga bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat masyarakat kita semuanya. Sekali lagi, laksanakan dengan disiplin, laksanakan dengan prosedur yang telah ditentukan, bagaimana mekanismenya sudah diatur ya, sehingga tidak terjadi kesalahan. Tetap semangat, tetap sehat, demi mencapai Sumedang Simpati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun yang perlu diperhatikan adalah rekan-rekan, jangan lupa untuk menjadi contoh sebelum melakukan pendisiplinan terhadap masyarakat. Setiap pergerakan kegiatan, saya minta rekan-rekan memberikan contoh. Setiap kegiatan pergerakannya jaga jarak, jangan underestimate, jangan melakukan kontak fisik dengan rekan kita, karena kita tidak tahu historinya rekan kita itu dari mana, ngapain aja, sama siapa. Masalahnya yang kita hadapi adalah virus tidak terlihat yang penularannya melalui droplet. Droplet itu cairan, akan tetapi dia apabila mengurai akan membentuk suatu mikro, sama seperti udara, ketika dipanaskan dia akan membentuk udara. Oleh karena itu, mana-mana yang harus dihindari seperti mata, hidung, mulut, itu jangan lakukan kontak fisik, menggunakan tangan, kemudian sesama rekan juga demikian. Setiap pergerakan, karena kita dilihat oleh masyarakat, kita menggunakan uniform, kita dilihat oleh masyarakat. Dilihat ini mereka melakukan pendisiplinan terhadap masyarakat anggota ini. Jaga jarak, tapi kita sendiri tidak jaga jarak dengan rekan kita. Termasuk mungkin masih ditemukan di lapangan itu berjabat tangan. Ya. Saya minta rekan-rekan hal-hal yang harus dipedomani kaitannya dengan protokol kesehatan agar diterapkan. Dan kita harus bisa menjaga diri kita terlebih dahulu sebelum menjaga yang lain. Kalau kita bisa menjaga diri kita, maka kita bisa menjaga yang lain. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, kita tidak akan mampu menjaga yang lain.
karena kesehatan itu adalah yang paling utama. Laksanakan tugas dengan semangat, tulus ikhlas, bahagia. Penting itu bahagia. Kenapa? Dengan bahagia, tubuh kita akan mengeluarkan hormon endorfin, hormon bahagia. Hormon endorfin ini yang akan membentuk dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, imunitas kita. Ya. Sementara kalau yang melaksanakannya dengan tidak ikhlas, tidak semangat, ya justru akan menyakiti tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, rekan-rekan, saya minta tetap semangat. Kita tidak tahu ini kapan usainya. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Ya. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Berdoa kepada Tuhan dan kita berusaha melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan job description. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandim. Pahami tugasnya. Nanti setiap kali sebelum melaksanakan kegiatan agar dipimpin dulu, di APP terlebih dahulu oleh para padalnya ya, sebelum melaksanakan kegiatan. Ya. Jadi semua terarah. Tugasnya apa, bertanggung jawab terhadap siapa, di mana sasarannya. Itu yang harus rekan-rekan pahami. Ya. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya minta tolong jaga diri, jaga kesehatan. Ingat, tetap melaksanakan tugas dengan tegas dan humanis. Ya. Ini bukanlah pelanggaran-pelanggaran tindak pidana. Oleh karena itu, laksanakan tugas sesuai dengan tahapan-tahapannya, sanksi-sanksinya seperti apa, itu yang harus rekan-rekan pedoman. Mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini dimulainya penerapan sanksi administratif bagi pelanggar tertib kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru dan dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Sumedang ini. Dalam menjalankan penegakan disiplin ini, kita mulai dengan apel gelar pasukan. Ada 120 personil tim kabupaten yang akan ditempatkan di beberapa titik. Ada 4 titik masuk Sumedang, yaitu di Binokasi, di Alam Sari, Tegal Kalong, dan titik keramaian di depan Gedung Negara atau Alun-Alun. Itu 120 personel. Yang kedua, di tiap kecamatan kami lewat Prokopimcam, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek. Di dalamnya ada Babinsa, Babinkaltimas. Itu ada 10 personil yang melakukan patroli kewilayahan untuk menegakkan disiplin di setiap kecamatan. Jadi merata, semuanya ada yang bertugas untuk menegakkan disiplin. Dan sekarang mulai hari ini semua bergerak masif untuk menerbitkan, untuk menegakkan peraturan bupati ini, untuk mendisiplinkan warga. Yang mudah-mudahan dengan ikhtiar seperti ini kita bisa berhasil menekan jumlah COVID dan sebaran COVID di Kabupaten Sumedang. Karena satu-satunya cara ketika vaksin belum ada, yaitu vaksinnya disiplin. Berarti harus ada yang menegakkan disiplin. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Ibu Wakapolres, Pak Dandim sudah memimpin, membantu gelar pasukan ini. Tadi sudah disampaikan, disiplin mulai dari diri kita menjadi teladan untuk itu, menjaga diri kita dan juga menjaga masyarakat sesuai dengan tugas fungsi pemerintah melayani, melindungi rakyatnya. Selaku pimpinan daerah, saya pun tentunya bertanggung jawab pada keselamatan jiwa 1 juta lebih orang Sumedang. Dan ini harus kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati. Karena sebagai pimpinan tentunya akan jawabkan apa yang kita lakukan selama memimpin. Jadi itulah hasil kegiatan pembahasan persiapan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam mendukung kegiatan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Sumedang. Tnews.com mengabarkan.